Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan KTSP, Kurtilas, dan Kurikulum Merdeka pada perencanaan pembelajaran. Pada poin pertama, dari istilah kurikulum, menurut salah satu ahli, yaitu Daniel dan Laurel, pada tahun 1975, beliau menyatakan bahwa kurikulum merupakan perencanaan dan panduan pengalaman pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara sistematis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman oleh sekolah untuk siswa mencapai kompetensi. Selain daripada itu, menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, masuk pada perbandingan berdasarkan tujuan. Pada tujuan kurikulum KTSP, sekolah diberikan kebebasan dan didorong untuk berinisiatif agar mutu pendidikan meningkat. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kurikulum itu sendiri serta mengelola dan memanfaatkannya secara optimal. Selanjutnya, menciptakan dan mendorong adanya persaingan yang sehat antar institusi pendidikan atau sekolah untuk meraih capaian atau standar yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memacu sekolah agar terus meningkatkan kualitas layanannya. Selanjutnya ada pada kurikulum Kurtilas, yaitu tujuannya berfokus pada pengembangan kompetensi yang holistik melalui integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara kontekstual. Selanjutnya, dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau KD yang diintegrasikan dengan 4 kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu sikap spiritual, kompetensi inti yang kedua yaitu sikap sosial, kompetensi ketiga pengetahuan, kompetensi keempat keterampilan. Dilanjut, adapun tujuan dari kurikulum merdeka, yang dimana tujuan dari kurikulum merdeka itu berfokus pada penguasaan kompetensi yang esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Guru bebas merumuskan TP atau tujuan pembelajaran sesuai konteks sekolah. Selanjutnya beracuan pada CP per fase, yang dimana CP pada setiap fase itu dikategorikan menjadi 3, yaitu ada fase A, B, dan C. Misalnya pada fase A yaitu untuk kelas 1 dan 2, yang dimana ini memberikan fleksibilitas lintas kelas. Selanjutnya berorientasi pada kebutuhan peserta didik, yang dimana student center, yang dimana ini Kurmer sangat fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Masuk kepada komponen selanjutnya, yaitu perbandingan berdasarkan materi. Perbandingan berdasarkan materi pada kurikulum KTSP, materi ditentukan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan untuk setiap mata pelajaran. Fokusnya cenderung padat. Konten yang lebih luas cakupannya, materi disusun untuk memberikan pengetahuan yang harus dikuasai dan dihafal oleh siswa. Materi disajikan per mata pelajaran secara terpisah. Salah satu contohnya misalnya di SD, menggunakan pendekatan tematik yang tidak seketat di kurikulum 13. Materi yang relevan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif disesuaikan dengan kompetensi data dan indikatornya. Selanjutnya pada Kurtilas, yaitu materi didesain untuk mencapai kompetensi dari 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi ini cenderung padat tetapi harus disampaikan secara bermakna. Materi disajikan dengan pendekatan tematik terpadu atau per mata pelajaran dengan integrasi materi yang kuat di setiap jenjang. Materi disajikan dengan alat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Pada kurikulum merdeka, fokus isi materi lebih esensial, konseptual, dan mendalam atau deep learning. Guru diberikan keleluasaan untuk mengurangi konten yang tidak relevan agar fokus pada konsep utama. Pengorganisasian materi inti disampaikan melalui pembelajaran intrakurikuler atau per mata pelajaran, dan materi penguatan karakter disampaikan melalui proyek penguatan profil Pancasila atau P5 yang merupakan kegiatan yang wajib dan terpisah. Selanjutnya masuk pada perbandingan berdasarkan strategi.
Pada kurikulum KTSP, peran guru sebagai sumber utama informasi atau teacher center. Guru memiliki kebebasan dalam memilih metode dan model pembelajaran. Model yang sering digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Siswa cenderung menjadi penerima informasi dan pengetahuan. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar seringkali terbatas dan kurang diintegrasikan secara mendalam. Masuk pada Kurtilas, strategi pembelajaran dalam Kurtilas itu sangat menekankan pada pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center yang diwajibkan menggunakan pendekatan scientific atau scientific approach, yang dimana langkah-langkahnya itu disebut menjadi 5M, yang dimana yang pertama mengamati. Siswa membaca, mendengar, melihat, atau menyentuh objek untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, menanyakan. Siswa merumuskan pertanyaan tentang apa yang diamati untuk mengidentifikasikan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Siswa melakukan eksperimen, mencari data, atau melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat, menalar atau mengorganisasikan. Siswa menganalisis data dan mengolah informasi dan menghubungkannya menjadi satu konsep dengan konsep lainnya atau pengetahuan yang sudah mereka ketahui menjadi pengetahuan, menambah pengetahuan yang baru. Selanjutnya, mengomunikasikan atau siswa menyajikan hasil temuannya, misalnya melalui laporan, presentasi, atau membuat produk. Selanjutnya, perbandingan berdasarkan strategi pada kurikulum Merdeka, yang dimana strategi dan metode pembelajaran atau deep learning, mindful dan meaningful, serta joyful. Strategi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka sangat berpusat pada siswa dan menganut prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Strategi ini wajib mencakup pendekatan yang menghasilkan deep learning dan pengamalan belajar yang bermakna. Selanjutnya ada pada perbandingan strategi di kurikulum Merdeka, yang dimana strategi dan metode pembelajaran atau deep learning, mindful dan meaningful, serta joyful. Strategi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka sangat berpusat pada siswa dan menganut prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Strategi wajib mencakup pendekatan yang menghasilkan deep learning dan mengamalkan pembelajaran yang bermakna. Pada kata mindful, pembelajaran dirancang agar siswa hadir seutuhnya dan sadar akan proses belajarnya. Guru dapat menciptakan lingkungan yang tenang, fokus, serta tidak terburu-buru, serta mendorong refleksi diri setelah dan setiap kegiatan pembelajaran. Meaningful, yang berarti pembelajaran harus relevan dan sesuai dengan kehidupan nyata. Konteksnya lokal dan sesuai pada isu-isu global. Guru menghubungkan materi pembelajaran dengan minat, pengalaman, dan kebutuhan masa depan siswa sehingga siswa dapat memahami dan mencari tahu sesuai dengan kehidupan di sekelilingnya. Selanjutnya ada joyful. Pembelajaran dirancang agar menyenangkan dan tidak menimbulkan tekanan. Guru menggunakan metode yang interaktif seperti permainan edukatif, serta melakukan eksplorasi yang mendorong rasa ingin tahu alami siswa. Balik pada perbandingan strategi pada kurikulum Kurtilas adalah untuk mencapai 5M. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa guru dilanjurkan untuk menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Salah satu contohnya bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Bisa juga melakukan metode atau model pembelajaran PJBL, yaitu pembelajaran berbasis project. Juga bisa melalui pembelajaran penemuan atau discovery learning. Selanjutnya ada pada perbandingan berdasarkan materi. Nah, pada kurikulum KTSP, materi ditentukan untuk mencapai kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan untuk setiap mata pelajaran. Fokus isi cenderung lebih padat dan kontennya juga cukup meluas. Materi disusun untuk memberikan pengetahuan yang harus dikuasai dan dihafal oleh siswa. Materi disajikan per mata pelajaran atau per disiplin ilmu secara terpisah. Nah, materi yang disajikan itu harus relevan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikatornya.
Selanjutnya ada pada perbandingan di Kurtilas. Pada Kurtilas, materi didesain untuk mencapai kompetensi dasar dari 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi cenderung lebih padat, tapi harus disampaikan secara bermakna. Materi disajikan dengan melakukan pendekatan tematik terpadu, yaitu salah satu contohnya tematik terpadu itu dilakukan pada untuk jenjang SD atau per mata pelajaran dengan diintegrasikan materi yang kuat di setiap jenjangnya. Materi disajikan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap siswa. Nah, perbandingan selanjutnya dari segi Kurmer, materi itu lebih esensial, konseptual, dan mendalam atau deep learning. Guru memberikan keleluasaan untuk mengurangi konten yang tidak relevan atau fokus pada konsep utama atau basic to basic. Pengorganisasiannya, materi inti disampaikan melalui pembelajaran intrakurikuler. Materi menggunakan proyek penguatan profil Pancasila atau PL5 yang merupakan kegiatan wajib dan tidak terpisah. Masuk pada poin terakhir, yaitu perbandingan berdasarkan evaluasi. Nah, pada kurikulum KTSP, perbedaan pada asesmen formatif. Pada perbedaan asesmen formatif pada kurikulum KTSP, yaitu evaluasi, yaitu sebagai alat kontrol guru untuk melakukan perbaikan dan proses pengajaran di kelas. Remedial dilakukan jika hasil tes harian itu rendah. Nah, pada Kurtilas, perbedaan pada asesmen formatifnya, yaitu digunakan evaluasi itu untuk memantau kemajuan belajar siswa secara berkala dan memberikan umpan balik atau feedback. Memberikan umpan balik secara naratif atau melakukan refleksi secara terperinci. Nah, perbandingan di Kurmer, perbandingan melalui asesmen formatif juga melakukan umpan balik atau evaluasi itu dijadikan sebagai hasil yang digunakan untuk memodifikasi pembelajaran selanjutnya atau didiferensiasikan tanpa menunggu nilai akhir. Nah, selanjutnya, perbandingan berdasarkan evaluasi dari segi asesmen formatif. Pada KTSP, yaitu evaluasi digunakan untuk sebagai mengukur pencapaian di akhir periode dan menentukan nilai rapor serta kelulusan. Selanjutnya, pengetahuan atau kognitifnya sebagai fokus utama penentu kenaikan kelas. Nah, perbedaan pada asesmen sumatif di kurikulum Kurtilas yaitu mengukur hasil belajar pada unit materi atau akhir semester seperti PTS, PAS, dan penilaian nilai rapor. Keseimbangan ketiga ranah meskipun nilai pengetahuan masih menjadi penentu skor rata-rata. Nah, selanjutnya yang terakhir ada perbedaan asesmen sumatif di kurikulum Merdeka. Perbandingannya yang dimana mengukur ketercapaian pembelajaran atau CP di akhir lingkup materi atau di akhir fase. Selanjutnya, capaian tujuan pembelajaran atau TP yang bersifat fleksibel dan disepakati di tingkat satuan pendidikan. Fokus pada pengembangan atau proses siswa terhadap tujuan pembelajaran dan capaian atau pada capaian pembelajaran P5 atau profil pelajar Pancasila.